Balik lagi sama gue teman-teman. Sekarang ada IPO baru nih. IPO ketiga di tahun 2026 ada PRDL. Oke, cek dulu ya. Saya belum pesan soalnya ini. Oke. PT Prodia Diagnostic Land Tbk. PT Prodia Diagnostic Land Tbk atau PRDL merupakan produsen alat kesehatan in vitro diagnostik atau IVD. Berdiri sejak tahun 2010 di Indonesia, Perseroan merupakan pionir produsen reagen dan instrumen IVD dalam negeri yang berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas unggul dengan standar mutu yang ketat. Kegiatan usaha, Perseroan memposisikan diri sebagai perusahaan produksi perakitan alat medis diagnostik. Jadi ini perusahaan medis, teman-teman. Adapun maksud dan tujuan Perseroan adalah industri alat kesehatan. Dalam subgolongan 2101 kode KBLI 21015, industri alat ukur dan alat uji elektronik. Kode KBLI-nya 26513, perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Jasa kalibrasi atau metodologi dan aktivasi pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan. Jadi intinya perusahaan ini tuh adalah sebuah perusahaan alat kesehatan, teman-teman. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu industri alat kesehatan. Nah, dan subgolongan 2101 yang meliputi usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis. Perseroan juga melakukan kegiatan pendukung termasuk kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan atau pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, kemudian jasa pemeliharaan, pengujian dan atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan. Pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca, dan inkubator laboratorium, serta alat laboratorium lainnya. Perseroan juga melakukan kegiatan usaha perdagangan besar untuk alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran. Perseroan memproduksi dan merakit alat kesehatan dengan merek sendiri, merek distributor maupun merek prinsipal yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama yaitu kimia klinik, hematologi, imunologi, dan biomolekular serta instrumen dengan sekitar 1083 SKU aktif. Didukung jaringan distribusi yang luas, Perseroan telah menjangkau 370 dari 514 kabupaten atau kota di 38 provinsi di Indonesia dengan melayani 7.611 end user dari sektor pemerintah maupun swasta, memperkuat posisi Perseroan sebagai mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan diagnostik di Indonesia. Keterangan lebih lengkap tentang kegiatan Perseroan dapat lihat pada dokumen prospektus awal. Oke. Kode sahamnya ini ada PRDL, sektornya di sektor kesehatan, subsektornya adalah jasa atau peralatan kesehatan. Jadi ini masuknya saham kesehatan ya, tapi dengan subsektor mereka bukan rumah sakit ataupun klinik, tapi sebuah perusahaan yang menyediakan alat untuk kesehatan. Oke, bidang usahanya bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis. Ini alamatnya ada di kawasan industri Jababeka, Tekno Boulevard Blok A3, unit A3 strip 5 strip 6 Jawa Barat. Nah, saham yang ditawarkannya ini lumayan ya, ada 5.229.000 lot atau 5 miliar lembar. Iya gak?
tambah 50 juta. Sorry. Gua hitung dulu ya, biar pasti. Oh, sorry, bukan 5 miliar, berarti sekitar 522.900.000 lembar sahamnya. Persenan totalnya 30%. Adminnya lagi-lagi AZ atau Sukor Sekuritas, sama dengan Jili ya. Jadi sekarang dua-duanya dikawal oleh AZ. Oke, saya akan mulai pesan. Seperti yang biasa, saya prediksi saham ini hanya dapat kecil karena dengan harga yang murah pasti over subscribed. Apalagi ini lebih murah dari BBSA kemarin, lebih murah dari RLCO kemarin. Jadi kemungkinan ini kan ada dua kubu ya, ada Jelly, ada PRDL. Kemungkinan besarnya akan masuk ke sini untuk pemesanan, karena seperti yang tadi dilihat harganya 100 sampai 120 tuh sangat-sangat murah untuk saham yang IPO. Jadi saya akan langsung pesan aja, cuman nggak banyak. Pesannya berapa? Lihat aja. Oke, jika penawaran awal kamu upload, kamu perlu konfirmasi ulang di tahap penawaran umum. Harga saham dan jumlah lot sudah tidak dapat diubah di tahap ini. Oke, aman. Jika pesanan awal kamu price not matched, kamu dapat melakukan pesanan ulang di tahap penawaran umum. Oke. Saldo saya 250.000, itu sebenarnya buat saldo kemarin yang jelly. Cuman saya akan tambah lagi karena ada tambahan IPO. Oke, aman. Oke, saya akan pesan di harga tingginya di 120. Oke, lotnya saya akan pesan 10 lot. Apakah kamu pihak yang terafiliasi? Tidak. Apakah kamu karyawan PRDL? Tidak. Apakah kamu penerima ESA? Employed Stock Allocation? Tidak. Saya hanya retail biasa. Review. Oke. Jika harga yang kamu input sama atau lebih tinggi dari harga akhir penawaran umum, lakukan konfirmasi ulang. Jika lebih rendah, kamu perlu membuat pesanan baru. Jika lebih rendah, kamu perlu... gak apa-apa. Konfirmasi. Oke. Lihat detail. Oke, jadi saya tinggal tambah sekitar... berapa? Ya, nanti saya tambah 120 lah. 100 lah. Oke. Prediksi saya bakal dapat hanya 5 atau 2 lot saja atau 3 lot. Karena over subscriber ya. Tapi ya tunggu aja. Dilihat bakal dapatnya berapa. Oke. Nah, ini tadi ya. Oke, klik selesai aja. Nah, di tahun ini 2026 ada 2 ya. Ada 3 sebenarnya sama WBSA yang udah selesai. WBSA saya targetin kemarin di 1000 mengikuti IHSG ya. Cuman saya sendiri udah TP di 700-an teman-teman. Saya udah TP all di 700 walaupun harganya sempat ngepam ke 800. Kenapa saya TP di 700? Saya anggap itu harga wajarnya sekarang ya. Jadi ya harga kan bolak-balik di sana. Jadi saya mudah untuk ngambil likuiditasnya. Jadi likuiditasnya itu besar di harga segituan. Ya walaupun nyampe ke 800 kan saya nggak keprediksi ke sana. Jadi ya saya ambil profit yang sekiranya bisa diambil gitu. Nah, ini juga ada yang masih hold ya, masih 300%, 346% ya untuk WBSA. Pasukan 3 lot masih ada ternyata. Oke.
Untuk IHSG kemarin sebetulnya sempat ngepam ya, ngepam tinggi di berapa, di 6.300 6.200-an ya. Cuman ya kena draw lagi, kena down lagi, mungkin belum kuat ya untuk pasar modal. Tapi TPIA saya kemarin pas penurunan dalam itu tembus 1.300 nih. Jadi kalau ada yang beli, nah ini beli di 1.800 saja, ini dapat 14% teman-teman, apalagi beli di 1.300. Ini tadinya 1.400-an saya pantau, cuman saya gak beli ya. BCA BRI saya masih nawar ya untuk BRI di harga 2.500-an. Wah ini udah pedang-pedang. Oke, jadi itu aja teman-teman. Saya biasa IPO hunter. Jadi saya akan beli semua saham IPO, gak peduli itu buat hutang lah, buat ekspansi usaha atau buat apapun. Pokoknya saya beli semua saham IPO. Karena tujuan saya nggak hold jangka panjang, karena untuk hold jangka panjang saya butuh track record dia di bursa, bukan di prospektus awal ya. Kecuali ya saya mau beli saham jangka panjang, saya cek prospektusnya nanti. Kalau bagus pun ya saya akan hold. Oke, ini saham biasa ya teman-teman, bukan saham syariah. Tandanya di mana? Ini ada tanda syariah nih. Kalau ini kan nggak ada yang PRDL. Oke, dua-duanya saya beli. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube saya dan follow TikTok saya biar teman-teman tahu kegiatan saya apa aja. Saya bukan ajakan beli atau jual. Terserah teman-teman mau beli atau enggak, atau hanya jadi penonton saja kayak yang lain nonton saya rugi ataupun saya untung di saham. Oke, terima kasih. Selamat siang.